Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Baik, apakah kalian sudah sarapan? Apakah kalian sudah siap mengikuti pelajaran hari ini? Siap tidak siap harus tetap siap ya. Baik, materi kita hari ini tentang Pancasila, yaitu contoh sikap yang sesuai dengan sila Pancasila. Contoh sikap yang sesuai dengan sila Pancasila. Ya, anak-anak pasti sudah tahu ini gambar apa. Ya, Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Burung Garuda besar gagah perkasa. Lihatlah perisainya ini. Perisainya ya anak-anak. Ya, perisainya itu memuat simbol dari sila-sila pada Pancasila. Pancasila adalah dasar negara kita ya. Jadi, Pancasila ini adalah dasar dari negara Indonesia. Kalau burung Garuda, Pancasila adalah lambang dari negara kita ya anak-anak. Anak-anak sudah hafal ya bunyi dari Pancasila. Ya, sila pertama yakni ketuhanan yang Maha Esa. Lambangnya adalah bintang dari sila yang pertama ini menunjukkan bahwa hubungan kita dengan Tuhan. Jadi contoh sikap yang sesuai dengan sila yang pertama adalah: 1. Beribadah dengan sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. 2. Tidak memaksakan orang lain untuk memeluk suatu agama. Jadi kita tidak boleh memaksa orang lain untuk mengikuti agama yang kita anut. Yang ketiga, mengikuti agama yang kita anut. Tidak toleransi terhadap orang yang berbeda agama. Maksudnya jika orang yang beragama lain sedang melaksanakan ibadah, maka kita tidak boleh mengganggu. 4. Membaca kitab suci. Dan yang kelima adalah berdoa sebelum melakukan sesuatu. Contohnya di sini sebelum berdoa, maka enak-enakan sebelum belajar. Ataupun sebelum tidur pasti juga harus berdoa. Kita lanjutkan untuk sila kedua ya. Sila kedua bunyinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya adalah rantai emas ya. Anak-anak, contoh yang baik sesuai dengan sila kedua adalah: 1. Menolong teman yang jatuh. Tolong menolong merupakan sikap yang sesuai dengan sila keduanya ya. Menyumbang korban bencana alam. Dan ketiga, menjenguk teman yang sakit. Keempat, membantu orang tua dan anak-anak. Jika rajin membantu orang tua di rumah, termasuk sikap yang sesuai dengan sila yang kedua Pancasila. Lalu sila kelima, saling menghormati dan menyayangi. Kemudian kita lanjut dengan sila ketiga. Sila yang ketiga, Persatuan Indonesia. Lambang dari sila ketiga adalah pohon beringin. Contoh sikap yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila yaitu: 1. Bergotong royong atau kerja bakti. 2. Main dengan rukun dan tidak membeda-bedakan teman. Nah, kalau kita bermain, kita tidak boleh membeda-bedakan teman ya anak-anak. Ataupun warna kulit, perbedaan agama, itu pun perbedaan bahasa dan yang lain. Kita tetap harus rukun. Selanjutnya, ketiga adalah mengikuti upacara bendera. Dan yang keempat, belajar kesenian daerah. Dan yang kelima, cinta tanah air dan bangsa. Kita bisa lihat di sini ada Udin dan Edo. Mereka walaupun berbeda agama, berbeda warna kulit, berbeda suku bangsa, tetapi mereka tetap rukun. Sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lambang dari sila keempat yaitu kepala benteng. Contoh sikap yang sesuai dengan
sila keempat, yaitu yang pertama, bermusyawarah. Bermusyawarah bisa dilakukan di kelas. Contohnya, musyawarah untuk memilih ketua kelas, musyawarah untuk menentukan lagu yang akan dinyanyikan bersama, atau di tempat bermain juga bermusyawarah untuk menentukan permainan yang akan dilakukan. Lalu sikap yang sesuai yang kedua yaitu adalah menghargai pendapat orang lain. Jadi, dalam bermusyawarah pasti ada beraneka pendapat, kita harus tetap menghargai pendapat orang lain. Dan yang ketiga, tidak memaksakan pendapat pribadi kepada orang lain. Maksudnya, jika kita memiliki pendapat dan orang lain tidak setuju dengan pendapat kita, maka kita tidak boleh memaksakan orang lain untuk setuju dengan pendapat kita. Dan yang keempat, mengutamakan kepentingan bersama. Dan yang kelima, menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Jadi, jika dalam musyawarah usul kita tidak diterima dan usul teman kita yang diterima dan menjadi keputusan musyawarah, kita tidak boleh marah. Kita harus tetap menghormati hasil musyawarah, menerima dengan ikhlas dan menerima dengan lapang dada. Contohnya di dalam keluarga sedang bermusyawarah untuk menentukan tempat liburan, tetapi anak-anak tidak diterima jadi tidak perlu marah. Kita harus tetap menerima hasil musyawarah tersebut dengan lapang dada. Selanjutnya sila terakhir pada Pancasila, yakni sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh sikap yang sesuai dengan sila kelima adalah 1. Bersikap adil terhadap semua orang. Maksud adil di sini adalah kita tidak boleh membeda-bedakan apapun itu ya anak-anak, mau baik dalam berteman maupun jika tidak memberikan sesuatu, kita harus adil terhadap semua orang. Tidak boleh pilih kasih. Lalu yang kedua adalah menolong orang yang membutuhkan. Nah, termasuk dalam menolong orang yang membutuhkan, kita juga harus adil jika seseorang yang kesusahan bukan teman atau saudara kita, atau bahkan orang yang kita tidak kenal, maka kita tidak mau menolong. Itu adalah bukan sikap yang baik. Jadi, kita harus menolong siapapun yang membutuhkan. Dan yang ketiga adalah melaksanakan tugas piket. Nah, melaksanakan tugas piket ini juga bagian dari sikap sesuai dengan sila kelima. Kita melaksanakan kewajiban kita sebagai siswa. Jadi supaya lingkungan sekolah kita bersih, kita harus melakukan piket dan menjaga kebersihan bersama ya. Dan contoh yang terakhir adalah menghormati orang tua kita. Kita sebagai anak-anak pantaslah harus menghormati orang yang lebih tua dari kita, orang tua kita di rumah ataupun bapak ibu guru sekolah, ataupun orang yang lebih tua dari kita. Kita harus memiliki sikap hormat. Nah, demikian contoh sikap yang sesuai dengan sila Pancasila. Mari kita semua berperilaku sesuai dengan sila Pancasila ya. Kita beribadah, saling menolong, kita rukun, kita mau bermusyawarah dan menghormati orang lain. Dan juga bersikap adil terhadap semua orang. Selamat belajar anak-anak dan selalu mengamalkan Pancasila di dalam kehidupan kita sehari-hari.